dan dinamika kotanya akan dapat tersampaikan ke seluruh dunia. Itulah Pemprov DKI yang harapkan, karena ke depan itu kita ada target, Pak. Menjadi kota global, saat ini kita masih di peringkat 74. Kita berharap 5 abad nanti kita bisa masuk 50 besar. Dari 168 global city yang ada di dunia. Saat ini kita memang di ASEAN pun kita kalah, Pak. Kita jangan sampai membandingkan dengan Singapura. Singapura itu udah masuk 10 besar, posisi tepatnya 7, Pak. Bangkok, Kuala Lumpur, Manila kita kalah, Pak. Kita di 74, mereka ada yang 72, 70, ada yang 79. Sehingga inilah, mudah-mudahan teman-teman bisa berkontribusi nyata terhadap target Pemprov DKI di 2027. Sebagai bocoran dikit, Sabtu kemarin Pak Wagub membuka acara Jakarta Beach Society di lapangan Banteng, Pak. Yang menarik, Pak Wagub itu pakai kaos Formula E. Formula E, terus Pak Wagub menyampaikan bahwa target untuk penyelenggaraan Formula E tetap menjadi target yang penting untuk Pemprov DKI. Walaupun kita harus membayar 15 juta pound sterling. Kita yang kepo, Pak, tiba-tiba pound sterling 20 kali 300 miliar ya. Tapi itu mungkin ada alasan, karena Pak Wagub tahu dengan adanya Formula E, Jakarta ini akan terpublikasi ke seluruh dunia, Pak. Pesertanya, TV-TV akan hadir. Kemudian yang kita harapkan itu ya okupansi di hotel ini bisa penuh semua, Pak, di DKI Jakarta, Pak. Jadi inilah memang sampai ke 2027 pun masih banyak event yang kita harus siapkan, Pak. Yang terdekat mungkin event untuk ulang tahun Jakarta, Pak. Ulang tahun Jakarta di bulan Juli. Juni-Juli berarti udah persiapan. Kemudian lanjut lagi ulang tahun Indonesia 17 Agustus. Nanti akan ditutup event yang besar di akhir tahun itu malam tahun baru. Jadi silakan aja nih teman-teman penggiat yang ahli-ahli foto, event-event Jakarta itu yang sudah ketahuan, Pak. Belum yang kita rilis yang swasta yang menyelenggarakan. Musik, olahraga. Farida monggo berke kantor, kita ada bocoran. Event-event apa yang kira-kira harus dihadiri oleh teman-teman semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Munas keempat APV ini tentu menjadikan momentum strategis untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Memperkuat solidaritas antar anggota, serta memperbarui kepemimpinan organisasi agar semakin adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era teknologi yang terus berkembang pesat ini. Tadi saya ke Pak Ferry udah sempat ngomong juga, Pak, mudah-mudahan Munas ini lancar, sukses, yang menang jangan berbesar hati gitu kan, yang belum beruntung dirangkul lah sama yang beruntung gitu kan. Jangan ada yang kayak lain, Pak, asosiasi, Pak, yang lebih besar dari ini, Pak. Yang nggak beruntung ya bikin baru lagi, Pak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini, Pak ya. Mudah-mudahan, Pak. Ibu dan hadirin yang saya hormati, saya harap acara Munas ini bukan sekedar pertemuan rutin. Munas ini tiap 3 tahun, melainkan sebuah momentum untuk yang sangat penting dalam pengembangan dan penyempurnaan organisasi. Kemudian kemarin kita sertifikasi, karena kan banyak teman-teman yang dapat job dari luar negeri tapi terkendala sertifikasi. Mudah-mudahan di pengurusan yang baru
sertifikasi mandirinya makin kenceng. Kalaupun mau tambah kenceng lagi, silakan ke kami, ke Parekraf. Kami ada P4 Ekraf yang mana kami bisa membantu untuk teman-teman pelatihan dan sertifikasi. Selama anggaran ada. Selama Tante Evi udah pulang lah Pak ya. Jadi itu yang kira-kira yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time, Pak. Terima kasih sekali sambutan dari Bapak Joni Rumimper dari Ketua Sub Kelompok Tenaga Kerja di Parekraf DKI. Munas ini juga membuka sekalian. Iya. Iya. Mengetuk mic. Iya. Ada yang lupa, terima kasih Pak PLT atas izin Pak PLT, Pak Dewan Pengawas, Pak Ferry, tokoh senior di bidang fotografi. Maka dengan ini saya nyatakan Munas keempat APVI dibuka dengan semangat, dengan membangun semangat dan sinergi kita bersama. Saya buka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Acara Munas ini juga memang disponsori oleh Disparekraf DKI fasilitasnya. Oke, sekarang kita akan melakukan ramah tamah, acara ramah tamah sampai dengan pukul 11.30 nanti. Bagi mereka-mereka mungkin Bapak Darwis yang belum sempat mengambil makanan dan minuman di belakang dipersilahkan. Boleh dibawa kembali makanan dan minumannya ke meja sehingga kita dapat lebih ngobrol lebih santai. Kepada Mas Agung untuk memimpin acara ramah tamah kali ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk ke acara ramah tamah. Jadi santai aja. Tadi kesannya kaku banget ya. Asosiasi profesi. Wah, ini serius. Terus dan datang Bapak pejabat lagi Pak Joni. Waduh, serius nih. Nggak, kita santai aja karena salah satu tujuan dari ramah tamah ini adalah balik lagi. Tadi kita meminjam istilah Pak Joni bahwa saat ini tuh eranya Bu Evi ya Pak. Efisiensi. Jadi kegiatan-kegiatan tuh sekarang banyak yang dikurangi, mungkin dihilangkan karena adanya efisiensi. Jadi kita butuh kolaborasi. Nah, APFI mengajak teman-teman ini untuk saling kenal satu sama lain. Jadi bisa saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang fotografi. Nah, untuk mengawalinya kami akan memperkenalkan dulu supaya saling kenal ya, mulai dari pengurus nasional, pengurus Jakarta, nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan juga dari mana, komunitas mana, sehingga bisa saling kenal dan berkolaborasi. Izin Pak Joni, sebelumnya tadi Bapak bilang P4 Ekraf bisa mensupport, ya alhamdulillah kita sudah berhubungan dengan baik dan terima kasih banyak dukungannya dari Disparekraf. Kebetulan ini ada alumni Pak dari P4 Ekraf, anak-anak didiknya. Mas, ayo silakan maju ke depan sebentar. Alumni dari sertifikasi dan pelatihan. Iya, siapa lagi? Ayo siapa aja itu, ada berapa orang yang datang? Ini perwakilan dari mereka Pak. Ayo, masih cuma sendiri tadi, bukan ada 3 orang? Iya makanya. Jadi ini 3 dari 50 Pak. 3 dari 50 orang yang disertifikasi, sebenarnya ada beberapa lagi nih ya, secara gratis yang difasilitasi oleh Disparekraf Jakarta. Kalau ini 3 dari 30 orang yang mendapatkan pelatihan sebelum sertifikasinya. Boleh memperkenalkan nama, pekerjaan, dan kapan mendapatkan sertifikasinya. Nama saya Sabar Doyo Pranoto, saya dari pelatihan tahun 2023 ya Pak. Ya, tapi untuk dapat sertifikasinya 2024. Bekerjanya fotografer freelance. Saya Reza, saya juga sama dapat pelatihan tahun 2023 dan sertifikasi di tahun 2024. Untuk pekerjaan untuk sekarang masih fotografer. Perkenalkan, nama saya Aga Kartadinata, sama sangkatan, dapat pelatihan di tahun 2023
sertifikasi juga di tahun 2024. Pekerjaan sekarang masih fotografer juga. Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Iya, terima kasih Mas. Pertanyaan saya sih sederhananya Mas. Gratis atau bayar? Oke, gratis. Itu Pak. Jadi memang kami ada P4 Aircraft, tapi ya kembali lagi. Tiap tahun kami punya target bisa dikatakan 1.000. 1.000 ini tapi memang ya kan dibagi-bagi asosiasi Pak. Asosiasi dibagi-bagi, tapi mungkin kalau beliau sudah kenal dekat ke Pak Gumi gitu ya, ya bisa lah ditambahkan jangan 3, mungkin per tahun itu 10, atau di blok semua Pak. Satu angkatan, APVI orang APVI semua 30 ya. Tapi profesinya fotografi. Oh iya. Iya, terima kasih Pak PLT. Mudah-mudahan dari profesi 300. Mudah-mudahan dari awalnya setelah pelatihan profesinya tukang foto, ke depan mudah-mudahan bisa punya studio foto Pak ya. Buat mereka Amin. bertiga ya. Amin Pak Joni. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joni. Ya, jadi ini angkatan pertama ya Pak dari P4 Aircraft untuk fotografi. Kalau bidang lain mungkin spa, lalu bartender atau barista mungkin banyak ya sudah. Cuma ini angkatan pertama nih. Tapi mukanya sudah begini Pak angkatan pertama Pak. Ya, angkatan pertama pelatihan 2023, kemudian sertifikasi 2024. Dan insya Allah tahun ini ada program lagi Pak. Kami sudah berkontak dengan Pak Gumi dan jajarannya. Semoga terrealisasi Pak. Ya, silakan, terima kasih banyak loh Mas ya. Terima kasih, silakan kembali. Ya baik, untuk berikutnya kita akan coba memperkenalkan teman-teman dari pengurus nasional. Kalau Pak Rida kayaknya udah nggak perlu dikenalin lagi ya. Pak Rida adalah sebagai Ketua Umum APFI, Ketua Umum PVD periode 2022 sampai 2025. Nah, Pak Rida berkedudukan di Jakarta, jadi dia juga membina APFI Pengda Jakarta. Tapi kita jarang ketemu nih. Ini ada, saya nyebutnya trio macan. Trio macan ini berasal dari Sumatera, harimau Sumatera nih. Pertama saya perkenalkan dulu, ada ketua umum, ada lagi ketua harian, yaitu Bang Fajar Ginting. Silakan Bang Fajar Ginting berdiri, 2 menit aja memperkenalkan diri dan memberikan mungkin insight sedikit. Makasih Mas Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan diri dulu, Fajar Ginting. Kebetulan saya dari Medan, tapi Medan itu bukan merupakan suatu jarak atau hambatan untuk ngurus nasional. Jadi kolaborasi dengan ketua umum yang berada di Jakarta itu hal yang gampang. Jadi bukan karena jarak jadi hambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fajar. Oke, berikutnya ini yang paling banyak duitnya di APF ini. Jadi kalau belum disuruh berdiri udah berdiri aja Pak Petrus. Ini paling banyak duitnya. Jadi kalau mau minta duit ke Pak Petrus biarpun kasnya sedikit tapi nggak apa-apa, dia kadang-kadang rela berkorban untuk APFI kok. Ini adalah bendahara umum APFI. Silakan Pak Petrus. Oke, terima kasih. Salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kebetulan saya sama dengan Bang Fajar, kita dari Medan. Ya, ini masalah jarak sih, makanya kita agak jarang ketemu ya, ketemunya sering online aja. Dan izin juga di akhir 2024 saya diminta ketua untuk menjadi ketua LSK Fotografi, Lembaga Sertifikasi Fotografi Indonesia. Ya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Indonesia. Jadi LSK Fotografi. Ya, jadi mudah-mudahan saya pengen silaturahmi dengan teman-teman di Jakarta supaya kegiatan uji kom untuk LSK bisa
segera kita laksanakan di Jakarta. Karena di tempat-tempat lain sudah jalan semua, hanya di Jakarta aja yang sedang kita push ya untuk LSK-nya. Mungkin itu nanti mungkin kita bisa koordinasi lebih banyak. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Cek. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih banyak. Kemudian kita ada pembina. Cuma nanti saya perkenalkannya karena nanti saya akan minta pembina untuk ngobrol di depan, cuma belakangan aja ya Pak. Kemudian ada juga di sini kita langsung aja lompat dulu ke ada Dewan Pengawas namanya. Dewan Pengawas ini juga termasuk dari trio macan itu karena dari Sumatera. Ini Bang Julian Sitompul. Dia bukan dari Medan biarpun namanya belakangnya Sitompul ya. Silakan Bang memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau kata Mas Rida tadi saya diimport langsung dari Sumatera ke sini. Tadinya memang tidak mau hadir, tapi kami upayakan dari Riau supaya kita tetap hadir, bisa mewakili. Jadi saya sebenarnya diminta sebagai salah satu Dewan Pengawas, tapi saya di Riau sebagai Kapengda, Ketua Pengurus Daerah Riau. Jadi sebenarnya waktu diminta jadi pengawas itu seharusnya saya yang diawasi, bukan mereka yang diawasi. Jadi itulah, tapi setelah perjalanan saya sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas, ya saya lebih banyak belajar lah bagaimana berorganisasi yang sehat ya. Sebagaimana bisa tugas-tugas Dewan Pengawas itu dari 3 orang kami Dewan Pengawas dapat menjalaninya dengan baik. Sehingga akhirnya selesai hari ini ya, berakhirnya pensiun ya. Nah, mudah-mudahan tidak diangkat lagi, tidak diminta lagi, karena kami akan mengurus di daerah yang lain, di daerah kita, Pekanbaru. Mungkin begitu dari saya, Mas Rida. Terima kasih. Terima kasih Bang Jul. Ya, berikut adalah tadi trio macan ya dari Sumatera. Sekarang saya akan keliling ke teman-teman biar kita saling kenal, jadi kita bisa saling memperkenalkan diri. Pertama mungkin saya ke ini ada dari pengurus daerah Banten. Jadi ini memang bagian dari APFI. Jadi APFI itu bukan cuma Jakarta aja ya, tadi ada Riau, ada Sumatera Utara, nah ini ada Banten nih. Mungkin sedikit Pak bisa jelaskan di mana di mana APFI Banten itu lalu berkegiatannya apa saja saat ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Atang, di Pemda Banten sendiri saya sebagai sekretaris. Ya. Dan untuk ketua dia hari ini untuk berhalangan hadir, tapi rencananya akan monitor lewat Zoom meeting. Untuk kepengurusan Banten ini, sebenarnya kita waktu 2015 itu pernah dideklarasikan, tapi karena satu hal agak pakem, dan hanya dideklarasi ulang tahun 2022. Jadi pengurusan hampir sama dengan ini 2000 sampai 2025. Berarti nanti sebentar lagi kita mengadakan musda. Nah untuk kegiatan sendiri yang pernah diadakan Banten waktu itu bersama dengan Dispar ya Pak Rida ya. Dispar Banten itu salah satu itu uji kompetensi dari BNSP untuk itu. Dan untuk kegiatan yang lainnya kita karena di sini baru deklarasi ulang jadi masih konsolidasi pengurus dan untuk ininya. Dan kita memang masih untuk pengembangan organisasinya kita masih dalam proses. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Atang. Oh ya, izin Kang Atang ya, saat ini Tangsel, Tangerang karena biarpun masuk wilayah Banten, tapi kami pinjam dulu ya untuk kegiatan. Karena untuk koordinasi lebih dekat ke Jakarta. Ya. Tapi kami nanti akan mengundang. Ya. Terima kasih Kang Atang. Oke baik, ini lebih jauh lagi nih. Kalau trio macan kan paling jauh Medan nih. Ini kalau saya lihat dari tiket pesawatnya ini lebih mahal daripada Medan nih. Ini sekarang kita ada perwakilan dari Pemda Sulawesi Utara. Bayangkan Sulawesi Utara bisa sampai ke Jakarta untuk menghadiri Munas ini. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nelson Uwada, saya dari Pemda Sulawesi Utara. Ya kebetulan saya lagi ada giat di Jakarta dan saya mewakili ketua yang nggak sempat hadir. Perlu diketahui kami di Sulawesi Utara
selain untuk fotografi darat, kami juga ada fotografi underwater. Kebetulan saya yang membidangi underwater fotografi. Ya, jadi ada sedikit spesial kalau di Sulawesi Utara, ya, karena teman-teman fotografer di underwater fotografer di Sulawesi Utara cukup banyak dan kami sudah ada komunitas untuk foto. Tapi yang di darat juga banyak, iya. Kemarin pas 17-an sempat terlibat dalam pengibaran bendera bawah laut itu. Iya, siap. Kami sempat melaksanakan pengibaran bendera bawah laut. Dan yang terakhir program dari CTI, Triangle Coral, dan kami selaku panitia underwater photography competition yang dilaksanakan di Manado dan diikuti oleh beberapa negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak, dinikmati. Tuh lihat tuh, APFI gila kan, ada yang underwater, saya aja berenang nggak bisa nih gimana. Tapi kalau ke Sulawesi Utara mau main-main ke Sulawesi Utara silakan bisa menghubungi APFI Sulawesi Utara, pasti akan dibantu ya Pak kalau mau mencoba untuk memotret underwater atau mau nyelam aja mungkin pasti bisa dibantu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke, dari utusan dari APFI pengurus daerah tampaknya sudah. Kita akan mulai dari teman-teman di belakang dulu nih. Teman-teman di belakang, ini ada yang satu geng nih, ada yang satu geng. Coba nanti belakangan dulu. Kita dari teman Ayo Motret Jakarta dulu perwakilannya. Ini adalah komunitas yang cukup ramai juga nih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih atas undangannya kepada APFI Jakarta ya. Alhamdulillah saya mewakili dari komunitas Ayo Motret Jakarta yang pernah juga berkolaborasi dengan APFI di tahun 2023 dan tempo lalu emang kebetulan kita disupport sama Kasudin, suku dinas Jakarta Selatan. Tapi emang untuk yang akan datang nih karena lagi efisiensi ya, jadi emang agak-agak sulit lagi untuk mengajukan. Tapi mudah-mudahan nanti yang akan datang nih kita bisa berkolaborasi lagi. Terus bisa saling support satu sama lain. Ya, terima kasih. Siapa? Nanti makanya kita coba kolaborasi deh. Kalau nggak ada, Siap, baik. Kalau masih terhalang efisiensi, mungkin setiap komunitas, asosiasi bisa saling mengerahkan tenaganya masing-masing untuk saling bantu. Baik, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini ada orang Tangsel. Oke, baik. Silakan orang Tangsel nih. Kebetulan saya juga dari Tangsel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Anggit Priandani. Saya di sini diundang dari komunitas Fotogether Tangerang Selatan. Foto apa? Fotogether. Fotogether. Betul. Tapi saya juga ketua KFI Regional Banten. Rangkap. Mantap, rangkap. Bajunya juga dirangkap nih kayaknya. Dirangkap-rangkap pokoknya seperti itu. Gitu aja kayaknya ya. Kegiatannya apa nih? Akhir-akhir ini kegiatannya apa? Kegiatannya masih di seputar fotografi. Yang pertama ada mengajar ekstrakurikuler di sekolah, SMP maupun SMA. Terus saya juga ada penyewaan kamera dan lensa. Oh, boleh tuh. Teman-teman Tangsel tuh kalau mau nyewa kamera dan lensa, boleh silakan. Ya gitu. Terus kalau untuk jasa fotografinya ini yang lagi sepi memang. Jadi mesti cari-cari alternatif lain, tapi tetap di fotografi. Itu aja sih Mas. Baik, terima kasih Mas. Kalau boleh tahu biasa pada ngumpul di mana? Kalau di Fotogether dulunya itu di depan Sunburst. Oke, Di Sunburst. Setiap Jumat malam. Cuman karena sekarang udah mulai sibuk, nih kebetulan orangnya sibuknya di sini nih. Jadi kopdarnya memang ditiadakan, cuman kalau kita itu suka hunting bareng aja. Oke, baik. Biasanya kita nyetrit. Oke. Biasanya di sekitar Pasar Serpong, di stasiun Intermoda Cisauk, sampai ke pasar mana Omri? Ciputat, betul itu. Jadi kegiatannya seperti boleh itu. Nanti ajak-ajak kami ya. Boleh. Lewat itu, Bapak itu satu. Siap pokoknya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada yang cukup rame nih, satu geng nih yang kalau tadi dibilang jobnya sepi, mereka nggak pernah sepi job gitu. Mereka sama sekali nggak pernah. Tiap hari pasti ada job nih mereka nih.
Benar, tiap hari ada job. Dan mereka adalah orang-orang paling rajin di antara fotografer yang pernah saya temui karena mereka pasti bangun subuh, mereka berangkat kerja, motret, pulangnya juga bisa larut malam setiap hari. Ini ada teman-teman dari fotografer olahraga Indonesia. Mereka adalah fotografer olahraga yang biasa mangkal ya, saya bilangnya mangkal aja ya. Mangkal di GBK, di Gelora Bung Karno. Jadi ya, saya salut sama mereka karena itu konsistensi mereka untuk memotret. Ya, memang sih kalau nggak motret nggak dapat duit ya. Nggak boleh bolos kerja ya. Mungkin perwakilannya siapa yang mau ngobrol nih? Ah, ini ada kepala sukunya, Bang Oscar, silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya. wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya untuk Afi. Ya saya Victor sebenarnya nama aslinya. Terus ada berapa temen nih? Harusnya 20 datang tapi yang akhirnya yang datang cuma segini. Saya Siap. baru datang karena baru selesai motret memang. Iya, pasti. Gitu. Iya. Oke. Ngapain aja nih teman-teman nih kegiatannya nih? Oh iya. Selain motret gitu. Karena gini, saya lihat ini fotografer olahraga Indonesia FOI ini cukup apa ya? Cukup bagus mereka dalam membentuk komunitasnya. Saya ngintip kepo sedikit dengan Instagram mereka. Mereka tuh rutin mengadakan pelatihan internal. Jadi mereka bukan hanya kerja tapi mendevelop juga terus. Bahkan kemarin ikut sertifikasi. Bisa dijelaskan kenapa begitu? Kenapa kok tetap bikin workshop dan lain-lain? Kayaknya dekat-dekat ini di DOS ya mau bikinnya. Baru kemarin. Oh baru kemarin. Baru kemarin Oh kita bikin. iya. Iya. Kenapa kok mau gitu masih tetap itu? Padahal kan udah capek motret dari pagi sampai malam. Betul. Iya, kami kan fotografer apa ya, yang duduk di pinggir jalan gitu ya. Ngemper. Ngemper di pinggir jalan. Jadi apa namanya, memang latar belakangnya beda-beda gitu. Terus banyak yang memang langsung terjun ke pemotretan terutama orang lari sih. Tapi ada juga yang latar belakangnya dari wartawan, ada yang konten kreator, macam-macam gitu. Nah, kita rasa butuh upgrade ilmu terus sih untuk bisa ngikut perkembangan zaman gitu. Jadi ya karena kita juga dapat kesempatan yang bagus untuk dokumentasin pelari-pelari gitu. Jadi apa salahnya kalau misalnya kita upgrade ilmu terus gitu. Dan waktu itu terima kasih untuk APFI yang udah memfasilitasi kita untuk ada sertifikasi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang masuk ke sertifikasi. Kenapa kok teman-teman mau sertifikasi? Karena kalau saya lihat ya soal income, kayaknya fotografer sport nih ya paling lancar karena kerja tiap hari ya, pasti kerja tuh tiap hari. Kenapa kok tiba-tiba mau sertifikasi ya semuanya lagi gitu? Idenya dari mana, kenapa, dan harapannya apa? Loh kok lempar-lemparan? Soalnya tadi katanya mau ngomong, jadi kebetulan saya... Gak apa-apa, mau ngomong. Oh ini penasehat? Iya, memang saya sehat. juga anggota dari APFI. Salam Kebetulan kenal. juga kenapa tujuan kita untuk sertifikasi, kita juga pengalaman teman-teman di FOI sendiri juga beberapa ada teman-teman yang gagal untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintahan. Jadi dengan adanya sertifikasi ini makin menguatkan struktur kita di fotografi gitu. Jadi makin memantapkan lagi. Banyak beberapa teman-teman fotografer juga termasuk saya dulu sempat ada permintaan untuk liputan Paralimpik. Hampir gagal karena sertifikasi saya tidak punya pada saat itu. Makanya begitu ada kesempatan teman-teman, ayo kita sertifikasi kolektif. Nah, teman-teman semangat, akhirnya diusahakan untuk semuanya bisa. Mantap. Dan semuanya ikut lulus semua Semuanya kemarin ya, lulus semua kompeten. Mantap nih fotografer olahraga Indonesia. Oh ya, Mas Gary ya. Ya, ini agak saya highlight nih. Saya kaget ketemu beliau. Dan duduk dulu. Jadi gini, pertama kali ketemu saya ajak salaman, saya bilang ini nggak sopan nih orang nih. Masa salaman saya tangan kanan di tangan kiri gitu. Ternyata memang dia ada kekurangan, pernah kecelakaan Mas ya? Iya, Gak apa-apa ya saya itu ya? Gak apa-apa. Karena ini motivasi. Iya. Jadi kecelakaan di tangan kanannya dan tangan tangannya sekarang tidak bisa aktif ya? Iya, nggak bisa aktif. Nah yang saya pikirin, kamera kan tuh nggak ada yang buat kidal ya?
Jadi ternyata beliau masih bisa motret dan motretnya di pinggir jalan yang motret sport yang harus dengan speed yang tinggi dan lain-lain, tetap bisa motret dan menghasilkan karya dari fotografi dengan Terima kasih. keterbatasannya. Terima kasih, terima kasih. Jadi ya itu kadang-kadang ya kita kalau ngeluh motret itu begini begitu ya lihatlah Mas Giri ini masih semangat dan bisa adjust ya, bisa tetap itu. Sebelumnya kidal. Sebelumnya enggak, sebelumnya normal tangan Sebelumnya kanan. kadal berarti. Sebelumnya Oh. kadal. Yang penting kita punya dua prinsip sih Mas. Apa tuh? Punya sehat dan semangat. Kita punya semangat, kita nggak punya sehat, kita nggak bisa motret. Oke. Tapi kita punya sehat, nggak punya semangat juga nggak bisa motret juga. Tuh, Makanya tuh, harus mantap. keduanya harus sinkron. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. benar. Mantap. Saya sampai penasaran. Saya pengen lihat dia motret. Akhirnya pas sertifikasi itu saya perhatiin, bener loh, tangan kirinya jago banget. Dia bisa ngezoom, bisa jepret, bisa itu pakai satu tangan doang. Kenapa? Ada yang minta boleh dipraktekin nggak? Coba deh pakai kamera deh. Ini ibu mintanya macam-macam aja. Gak apa-apa Mas Giri, nggak keberatan. Gila, skill tinggi. Udah biasa, mantap. Terima kasih Mas Giri. Gak usah nanya-nanya hal lain ya, kayak dia ngapa-ngapain kok pakai satu tangan caranya gini. Gak usah, cuma motret aja, jangan nanya-nanya hal lain ya. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ini kita lanjut ke sini, ini ada dari silaturahmi fotografer ya. Fotografi. Oke, silakan. Ini dari apa? Singkatnya lupa saya. FS ya, SF. Silaturahmi fotografi. Silakan memperkenalkan diri. Selamat siang, nama saya Ratna, perwakilan dari Silaturahmi Fotografi. Komunitas kita bertujuan untuk berkumpul semua fotografer. Jadi tidak ada yang fotografer yang cuma underwater atau mungkin main drone. Semua kumpul jadi satu, tujuannya untuk bersilaturahmi aja. Jadi seperti itu. Jadi ada yang dari Papua, sama jauh-jauh juga. Cuman lewat via WA. Jadi ketika kita mungkin salah satu member berkunjung bisa bertemu di member yang satu-satunya, saling berhubungan di komunitas WA tersebut. Makasih. Terima kasih FS apa? SF Silaturahmi Fotografi. Ini juga Mas dari apa? Undangan. Oh dari? Oh masuk ke SF juga. Oke baik, terima kasih. Ini SF. Saya sebenarnya baru dengar sih, cuma semoga kita bisa berkolaborasi ya kalau mau bikin kegiatan dan lain-lain. Kemudian izin Pak Darwis di sini sampai jam makan siang kan Pak ya? Semoga, karena biar teman-teman dulu nanti terakhir tetap nungguin Pak Darwis loh, jangan kemana-mana dulu ya. Izin ya Pak ya, biar kenalan dari belakang sampai depan nih, baru terakhir di depan nih. Ini, ya ini ada yang mau kabur, kalau itu saya tahu dari FOI. Silakan memperkenalkan diri biar pada kenal dari mana, terus ngapain sih ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Hasana, saya dari Indonesian Pinhole. Kebetulan kita anggotanya itu seluruh Indonesia juga. Kebetulan penasehat dari APFI juga gabung dari Indonesian Pinhole. Sekedar memperkenalkan diri Pak, program kami 2 tahun lalu kita merekam matahari. Itu 500 kamera kita sebar seluruh Indonesia. Alhamdulillah respon kita sampai ke Eropa. Yang saya harapkan dari ekraf acara ini, kami ada silabusnya yang akhirnya kita mengajar dari beberapa sekolah, school di beberapa daerah. Nah kebetulan dari anggota kami belum mempunyai sertifikasi dan saya harap dari APFI ini bisa memfasilitasi teman-teman dari Indonesian Pinhole untuk kita bisa agak leluasa ya, bukan leluasa untuk bisa mengajar karena memang Indonesian Pinhole sendiri mempunyai silabus untuk sekolah-sekolah ekskul. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap Indonesian Pinhole Community. Ini komunitas yang kalau bikin kegiatan atau acara mungkin nyari sponsor vendornya agak sulit ya. Karena misalnya minta sponsor Canon, terus Canon nanya pakai kamera apa? Pakai kamera kaleng, pakai kamera kardus. Kayaknya langsung ke rokok nih. Mungkin cari sponsornya kayak Coca-Cola gitu yang botol kaleng-kalengnya bisa dipakai jadi kamera gitu. Sebenarnya media kita apa aja, baik dari kaleng, dari kardus, atau banyak yang sudah kita praktekkan di berbagai daerah. Bahkan kemarin terakhir kita, baru minggu kemarin kita mengadakan Indonesian Pinhole sedunia Pak. Wih, mantap. Pinhole dunia. Nah itu tahun kemarin kita terakhir mengadakan apa namanya pameran di Surabaya. Jadi kreativitas semua ada di sana Pak. Kita sebenarnya kan di sini basic dari fotografi Pak. Bagaimana anak-anak itu membuat kamera dari sebuah kaleng. Bahkan kemarin di tahun kemarin ada yang iseng dari buah semangka. Jadi banyak hal yang kita coba gitu. Cuma memang teman-teman ini saya dengan teman-teman pengurus dari Indonesian Pinhole mengharapkan bahwa kita mengajar itu mempunyai sertifikasi itu yang menjadi masalah kita sekarang gitu loh. Karena memang kita punya silabusnya Pak untuk mengajar itu untuk basic fotografi. Makasih. Baik, terima kasih. Nanti kami bisa berkontak-kontak ya. Kita bisa berkontak-kontak. Ya, beda dengan teman-teman dari FOI yang kameranya mahal-mahal. Kalau beli itu aduh puluhan juta, ratusan juta. Ini 2.000 juga jadi kamera loh. Ngapain sih beli kamera mahal-mahal? Iya, internasional lagi. Kalau kalian kan cuma Jakarta seputaran GBK doang, Alam Sutra doang, Bintaro doang. Internasional loh. Nggak bercanda ya. Sorry, Mas juga satu dari Pinhole atau? Mau siapa nih? Ntar dulu deh, ini dulu nih. Ini kebetulan nih mentor saya nih. Ini mentor saya kenal sudah lama. Jadi saya juga begitu beli kamera pertama kali datangnya ke dia untuk minta ajarin, tapi bukannya diajarin malah dimarah-marahin sama dia. Silakan dari IOS ya, Indonesia on the Street ya, Mas Kiki ya. Ya silakan. Kalau saya panggilnya Kiki, panggilan sayang. Silakan Mas Kiki. Nggak usah diri ya. Selamat pagi semuanya. TikTok. Hah? Lagu lama, kaset rusak. Perkenalkan nama saya Ricky. Saya di sini mewakili Indonesia on the Street, komunitas street fotografi. Saya bersama rekan saya Muhammad Revaldi, yang juga teman sahabat lama. Apa pertanyaannya gimana Mas? Ngapain aja tuh Indonesia on the Street biar teman-teman siapa tahu ada yang mau ikutan. Dia udah dari tahun 2014. Jadi itu kegiatannya sama ya, standar motret, sharing ilmu untuk fotografi jalanan. Tapi sekarang Indonesia on the Street itu sudah jarang melakukan kegiatan memotret di jalan aktivitas, tapi lebih merubah formatnya untuk membahas karya-karya street fotografi yang juga sudah dibukukan untuk beberapa teman-teman. Jadi diskusi fotografinya melalui baca buku, foto, diskusi, baca karya, seperti gitu. Jadi tetapi konteksnya tetap street fotografi gitu. Karena street fotografi Indonesia Industries sudah cukup banyak menginspirasi beberapa kelompok-kelompok street fotografi yang lain, yang kemarin juga pameran di DOS tuh, yang wanita unpost, seen by her, itu juga bagian dari street Indonesia Industries juga. Maksudnya bukan ini ya, tapi mereka juga terbentuk karena Indonesia Industries sebagian. Jadi lumayan menginspirasi banyak teman-teman untuk membuat kelompok-kelompok street fotografi di Indonesia. Jadi kegiatan kita jadi sudah banyak di jalanan, kita coba rubah formatnya, bagaimana kita mendokumentasikan juga selain jalanan itu juga mengapresiasi karya kita dalam bentuk buku, zine atau pameran.
Jadi lebih ke kajian seperti kayak gitu Indonesia Industri sekarang. Walaupun memang masih ada beberapa kegiatan seperti memotret di jalan, tapi sudah tidak didominasi oleh kita lagi. Kurang lebih gitu. Saya juga mau kenalkan nih teman saya nih, Silakan. Adi, mungkin memperkenalkan dia juga dari ya akademis, tapi dia mau bicara. Silakan, Niko silakan. ya. Biar pada Silakan, tahu Al. loh, biar pada kenal. Selamat pagi semuanya, nama saya Muhammad Revaldi. Saya mengelola galeri foto seni dari karya Niko Darmajungan. Jadi kalau kawan-kawan ada waktu itu di Fatmawati Raya nomor 20, Jakarta Selatan. Jadi di situ Niko Darmajungan itu guru foto, juga banyak guru foto dari ini teman-teman kami nih semuanya nih. Maestro fotografi Indonesia juga, tapi di bidang fine art fotografi. Jadi kalau mau lihat karya-karya beliau udah wafat tahun 2020, itu masih kita kelola galerinya sampai sekarang gitu. Jadi itu permanen galeri, jadi buka terus tiap hari Senin sampai Sabtu, jam Mantap. kerja gitu. Lainnya kalau saya senang nongkrong, jadi saya kemana-mana aja. Seringnya sama dia nih, nemenin motor jalanan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini meja sini tuh saya anggap orang-orang yang sombong. Sombong tuh kenapa? Karena mereka suka pamer. Pameran ya, bukan pamer ya. Mereka suka pameran. Terima kasih. Baik, berikutnya udah kenal semua, jadi semoga setelah ini bisa saling ngobrol ya sambil makan snack, terus sambil makan siang mungkin nanti bisa saling kenal, bisa saling ngobrol dan diharapkan bisa berkolaborasi. Jadi bikin kegiatan tuh jangan sendiri-sendiri, kita saling melengkapi lah apa yang kurang dari komunitas ini, bisa saling dibantu oleh komunitas lainnya. Ya, sinergi bukan kolaborasi. Kalau kolaborasi itu ada yang pihak diuntungkan, ada yang enggak. Kalau sinergi itu dua-duanya sama-sama diuntungkan. Oke, sekarang kita sebelum makan siang kita coba, gini. Kebetulan kemarin kan dari fotografer olahraga Indonesia mengadakan sertifikasi dan sertifikatnya sudah keluar. Ini kami minta perwakilan dari tim teman-teman FOI untuk menerima sertifikatnya, satu orang saja. Dan Pak Ferry Adianto selaku pembina APFI untuk memberikan secara simbolis satu sertifikat. Yang menerima, nah untung saya cabut namanya benar. Kalau salah kan nggak lucu. Oke baik, ini adalah sertifikat dengan skema fotografer kehumasan. Fotografer kehumasan, jadi mereka melakukan kegiatan asesmen pada tanggal 15 Maret. Sertifikatnya sudah keluar dan dititipkan kepada saya. PFI yang memfasilitasi mereka mengadakan sertifikasi dan mereka semua sudah kompeten. Silakan Pak Ferry sebagai pembina APFI untuk menyerahkan. Baik, terima kasih. Untuk sisanya teman-teman nanti saya ada tanda terima, jadi nanti setelah ini kita akan urus soal sisanya. Jadi ada 30 orang yang ikut sertifikasi, mantap sekali. Terima kasih Bang Oscar atau Bang Victor. Baik, Pak Ferry kok balik nih sekalian, mumpung Pak Ferry tadi maju sebagai pembina APFI, ini idola saya karena beliau itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah henti untuk mencintai fotografi dan membimbing kami-kami ini yang junior, yang ya biarpun udah berubah gini kita boleh bilang junior juga Pak ya, yang lebih muda untuk tetap semangat melakukan fotografi dan berorganisasi. Silakan waktu dan tempat Pak Ferry, mungkin 5 menit 10 menit bisa memberikan sepatah kata buat teman-teman APFI dan teman-teman nih komunitas nih Pak, apa harapannya biar kita bisa saling bersinergi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Rida sebagai Ketua APFI, Pak Joni dan Pak Darwis, selamat datang. Saya Ferry Ardianto, saya di sini sebagai pembina APFI. Saya dari dulu statusnya pembina terus Pak.
Ya, dari sejak APFI didirikan sampai sekarang, Pak, membina terus. Ya, tapi saya senang, Pak, karena saya ketemu dengan banyak fotografer-fotografer muda yang punya semangat untuk berorganisasi dan punya semangat untuk bersama-sama memajukan dunia fotografi di Indonesia ini. Dan saya senang sekali bahwa saya dari mengikuti perkembangan APFI dari pertama, Pak. Dari sejak berdiri tahun 2014 sampai sekarang berganti kepengurusan baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Terus mudah-mudahan setelah Munas ini di 2025 ini akan menjadi asosiasi yang lebih baik lagi untuk semua kita di sini ya. Saya berharap juga untuk generasi-generasi muda fotografi. Alhamdulillah saat ini sekarang masih ada saya, masih ada Pak Darwis ya, yang bisa dijadikan tempat untuk bertanya dan dijadikan tempat untuk berdiskusi ya. Mudah-mudahan kita semua di sini bersatu dalam satu asosiasi yang akan mendukung perkembangan fotografi di Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan dengan semangat seperti yang dicanangkan, membangun semangat dan sinergi bersama. Ya, kita sama-sama memajukan fotografi Indonesia. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry Ardianto, selaku Dewan Pembina APFI. Nah, ini yang terakhir, list but not last ya, atau last but not least. Ada Pak Darwis Triadi. Beliau ini ya salah satu tokoh fotografi di Indonesia juga, salah satu idola saya juga. Dan ya itu karismanya itu yang sampai sekarang wow gitu. Kemarin tuh saya nemenin beliau ke Taman Mini APFI bersama Pak Darwis untuk penyerahan acara lomba. Saya baru pertama kali sih ketemu Pak Darwis. Itu saya lihat ternyata bukan cuma fotografer dia itu selebritis. Baru jalan dikit tuh udah banyak yang ngerubungin, Pak foto Pak, Pak foto Pak. Waduh nih, jadi kayak bodyguard saya. Gitu. Udah gitu istri saya minta foto juga bareng dia. Gitu. Terus habis itu Pak, masa kemarin saya lagi kerja, istri saya lagi kerja, dia WhatsApp saya. Terus dia kasih foto ke saya tuh, foto dia sama Bapak. Terus dia bilang, udah kayak anak sama bapaknya ya. Masa mau minta diangkat anak deh Pak. Bonusnya dapat menantu kayak gini loh Pak. Ya itu mengenai Babe Darwis, karismanya yang saya lihat memang figur di dunia fotografi. Mungkin Pak Darwis berkenan untuk memberikan arahan ya teman-teman nih, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk supaya tetap mencintai fotografi dan mengembangkan fotografi gitu Pak. Dan terutama bisa saling bersinergi satu sama lain, karena kalau jalan sendiri kan pasti terbatas jalannya. Silakan Pak Darwis, kalau boleh berkenan. Oh iya, saya lupa menyebutkan Pak Darwis ini adalah anggota kehormatan dari APFI Pemda Jakarta ya. Silakan Pak Darwis, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bingung semua udah diomongin soalnya. Tapi intinya begini, hari ini kan ada Munas ya, Munas APFI untuk memilih ya pengurusan baru ya. Tapi kalau saya pikir ya, membuat sebuah organisasi ini kan sebetulnya visi yang sama, ya, kekompakan yang sama, sudah jelas ya pada kondisi yang sekarang ada ya. Dan intinya adalah organisasi atau berorganisasi itu kan yang pernah saya rasakan, karena saya dulu pertama kali buat asosiasi profesional fotografer Indonesia kan, ini kawan-kawan juga menjadi salah satu pengurusnya gitu loh. Itu sebetulnya berkorban kita karena melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan terutama untuk perkembangan fotografi di Indonesia, karena memang saya ini sudah 46 tahun di fotografi, jadi kecintaan fotografi itu sudah mendarah daging ya. Jadi apapun yang terkait dengan fotografi itu saya rasanya kok punya satu moral obligasi gitu loh. Nah, kemarin juga sudah kita bicara mengenai kaitannya dengan sertifikasi, kebetulan Pak Joni di sini kemarin juga menghadiri, dan buat saya itu menjadi satu harapan yang sangat besar karena pada akhirnya fotografi di Indonesia ini
menjadi eksis dan dihargai. Ya. Cuman saya berpesan pada kawan-kawan bahwa kalau bisa sertifikasi atau sertifikat untuk fotografer itu diperingan gitu loh. Makanya saya juga sedang banyak diminta ya, terutama untuk kaitannya dengan pemerintah dan kawan-kawan di organisasi untuk membantu bagaimana caranya mempermudah. Tapi intinya saya melihat begini bahwa APF ini sudah 10 tahun ya. 10 tahun ini luar biasa, udah cukup lama dan saya melihat juga tadi banyak speech yang diberikan sama pejabat ketua umum PLT, ketum ya, bahwa perkembangan dari sejak pertama dibentuk ya. Dan saya melihat bahwa segala sesuatu kalau sudah baik ya, alangkah baiknya diteruskan saja. Karena membentuk yang baru lagi ini sebetulnya untuk menjadikan soliditas tuh nggak mudah. Apalagi ini jalannya udah bagus ya. Dan harapan saya dengan Munas ini kawan-kawan masih punya satu visi yang sama ya, dengan persepsi yang sama, pada akhirnya juga pembentukan Munas ini hanya sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan saya juga kemarin banyak ngobrol sama Pak Rida bahwa apapun yang diminta sama kawan-kawan di organisasi, ya saya siap membantu ya. Karena memang kebetulan saya ini sudah tidak, ya pertama adalah mungkin kegiatan saya juga nggak mungkin untuk melakukan atau involve secara langsung ya. Tapi jiwa dan batin saya selalu terkait dengan fotografi, terutama yang terkait dengan Indonesia. Karena kalau sudah makin tua ini kan jiwa nasionalis tinggi ya. Karena sejak kira-kira 4-5 tahun yang lalu, saya udah nggak mau diminta untuk workshop di luar negeri, kalau mau dia yang datang ke sini gitu loh. Dan itulah yang sebetulnya yang saya harapkan buat rekan-rekan atau kawan-kawan semua fotografer, bahwa berfotografi atau menjalankan fotografi itu jangan hanya berpikir mengenai materinya saja gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membentuk jati diri masing-masing agar supaya fotografi itu menjadi menarik dan punya nilai. Ya, karena terutama di antara kawan-kawan pasti kan wajar ada sebuah persaingan ya. Baik itu mencari pekerjaan atau berorganisasi ya. Tapi tetap kalau kita ini punya satu pemikiran yang lurus ke depan dan baik, rasanya ini pasti akan berjalan lebih panjang lagi ya. Karena ini sebuah pengalaman saya. Jadi saya ucapkan selamat bermunas ya buat rekan-rekan semua, dan saya harap tetap solid ya untuk fotografi lebih maju di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Darwis Triadi. Beliau juga adalah pendiri dan pemilik dan juga mentor dari Darwis Triadi School of Photography. Mungkin ramah tamahnya sudah selesai, maksudnya setelah ini saya kembalikan ke MC, kemudian ada yang mau ditambahkan Pak Rida dan teman-teman? Tidak ada, MC-nya hilang. MC-nya hilang. Oh itu dia, MC-nya lagi di pojok situ. Baik, ini forum saya kembalikan kepada MC. Selamat siang teman-teman, semoga menikmati siang hari ini. Terima kasih Mas Agung atas acaranya yang luar biasa. Oke, sebelum saya melanjutkan acara, minta tolong pada tim OC terlebih dahulu diperiksa terlebih dahulu apakah makan siangnya sudah siap atau belum. Sebelum nanti rekan-rekan kita semua kita ajak ke tempat makan siang, tapi ternyata makan siangnya belum siap. Nah, konyol sekali ya. Kita memang minta kita memang akan minta makan siangnya sedikit diajukan. Kita jam makan siangnya menjadi jam 11.30 agar nanti di siang sampai dengan sore hari nanti acara Munasnya dapat berlangsung lebih panjang. Itu yang memang kita lakukan. Biasanya juga, ya. Iya Pak, saya nongkrong basic, intermediate, advance di kelas babe memang.
Tuan Babe biasanya lihat kalau saya malam-malam di kelas suasananya gelap ya Be, yang ada cuma lampu aja. Jadi mungkin Babe nggak kelihatan saya. Iya. Oh sudah sungkem belum? Masih nge-MC dulu nanti sungkemnya makan siang. Oke, ya. Tadi dipersilakan kita akan berfoto bersama Mas. Ya, berfoto bersama semuanya sekaligus apakah memungkinkan? Tim dokumentasi memutuskan kita akan berfoto bersama. Apakah separuh, sepertiga, seperempat, apa langsung totalan? Atau per meja mungkin? Yes. Mungkin kalau boleh dari mungkin beberapa meja saya rasa ya, nggak bisa sekaligus semuanya kok. Saya mau melihat ruangannya kayaknya nggak mungkin. Backgroundnya tapi tidak, backgroundnya harusnya di layar belakang kita ya. Kita masih punya waktu 20 menit sebenarnya sebelum makan siang. Ya, oke. Ya, oke. Silakan fotografer memutuskan terlebih dahulu. Pastinya fotonya kita di sini ya, karena kan di sini backgroundnya ada di sini. Kalau fotonya di belakang nanti nggak ada backgroundnya. Sudah advance ya, jadi ditempel aja di belakang ya Pak. Oh gitu ya. Dulu saya masih ingat pesannya Babe, kamu tuh fotografer ya bukan editor. Saya maunya one shoot one kill. Setuju Be? Generasi-generasi yang di bawah ini sekarang semua diedit sampai saya bingung ini fotonya yang mana. Nggak ada fotonya ternyata Be. Cuman ada AI dengan editing, jadi nggak ada fotonya sama sekali. Waduh gawat, yes. Kadang-kadang memang membuat tambah ganteng iya, tapi kadang-kadang ya itu tadi, itu foto atau bukan saya sendiri juga bingung. Sudah siap fotografer? Yes. Kalau gitu kita arahkan mungkin tidak memungkinkan semuanya. Bagaimana kalau 2 meja depan para pengurus APFI nasional beserta tamu-tamu kita dengan Bapak pengawas, Bapak pembina, Bapak yes. Hati-hati tersenggol. Mungkin perlu lebih ke belakang mungkin. Ini nggak apa-apa, mungkin di sampingnya aja. Di samping sini mungkin? Yes. Ada yang berdiri di belakang, ada yang duduk di depan. Cukupkah mungkin sekitar bersepuluh, 11, 12 orang begitu ya per sessionnya. Nanti mungkin rekan-rekan semuanya akan kita foto bagaimana Mas? Mungkin per grup ya dari komunitas begitukah? Kalau muat semuanya. Ini Pak Ketua kita ini ketua merangkap ngatur kursi, merangkap semuanya. Ya, sekarang mungkin 2 meja depan terlebih dahulu. Silahkan. Fotografer sudah siap? Ya. Mungkin 2 meja yang depan dulu. Itu cukup semuanya dulu, Pak. Ya. Anda dulu sendiri, Pak. Baru setelah itu nanti teman-teman yang lain menyusul di belakangnya. Ya, ini dulu, Pak. Iya. Ya, Mas Agung bocor, Mas Agung. Ini foto yang di depan dulu katanya. Iya. Ya, sip. Fotografer silahkan. Yang di Zoom ikut foto juga nih. Itu orderan diterima dulu. Kalau ada order mendadak mungkin. Sudah? Oke, teman-teman, mari kita ke belakang. Hati-hati tersandung kabel. Hati-hati kabel, silahkan. Ketua kami sempit duduknya tuh, kasihkan agak lapang sedikit. Sempit duduk ketua kami tuh, Bang Julia. Bisa bawah. Nyampe atau enggak mejanya? Masuk atau enggak mejanya? Yang masih bisa ngesot boleh di depan ya, yang masih bisa Ya, ngesot. silakan.
Yang di belakang mungkin harus miring semuanya. Mau ngesot silakan, mau di belakang silakan, ayo Dua baris ditentuin juga aja. dan miring. Hati-hati kabel, hati-hati kabel. Hidup APFI Riau. Yang di daerah kayaknya iri. Belakang bisa. Nggak bisa ke sini mengikuti acara yang seru ini. Kami ikut foto juga dong Mas di layar infokusnya. Ya hati-hati kabel, Mas Oscar, hati-hati bawanya kabel. Mas Victor, bawanya hati-hati kabel itu. Tendang ke belakang aja. Ya, sip, mantap. Yang di meja resepsionis silahkan bergabung juga, harus cukup katanya. Sebentar, itu masih ada yang belum ikut, masih ada yang belum ikut, ditunggu. Mbak Yuni silahkan. Rapat lagi, Mbak Yuni yang di depan sini. Yes, masuk. Kiki, gak apa-apa, saya di belakang dia aja. Ya udah depan aja. Ya, bisa. Gagangnya Mas. Gagangnya belum. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bebas lagi. 5 nih partai mana ini 5? Yang di Zoom nggak ikut ya, Mas. Yang di Zoom dong. Yang di Zoom, yang di Zoom. Ya. Oke, terima kasih. Yang di Zoom jangan lupa bareng ke. Terima kasih teman-teman. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang di Zoom liatin aja Bang. Ya. Sekarang ada session bebas selama 15 menit karena ternyata masih menunggu jam makan siang. Kita nanti tepat pukul 11.30 akan kami beritahukan posisi tempat makan siangnya. Sekarang sedang dicek terlebih dahulu. Ya, kita boleh bersantai selama 15 menit ya, sampai dengan jam 11.30. Tes ya. Oke, rekan-rekan yang mengikuti kami secara online, kami akan memasuki session ramah tamah dan break. Anda dipersilahkan tetap standby. Ya. Kita akan standby. Mohon dapat kembali ke ruangan Zoom pukul 12.30. Sekali lagi pukul 12.30. Terima kasih. Kasih Mas, makanannya diantar aja Mas. Yalah ke kantin Suai kita. Ayo Bang Ewan, kantin Suai. Halo Om Elwan, ayo kita ke kantin. Om Dan. Siap. Oh, ramai ternyata di Zoom-nya. Waduh. Dari Sumbar, mantap. Om Dan. Ini masih dipakai apa backgroundnya? Wih, Bang Elwan ganteng juga. Gimana Om Elwan? MPR gimana Om Dan? Insya Allah MPR 2025 kita ngecamp kembali tapi di Alan Panjang. Wih, keren itu. Awas awak tak diundang nih. Awak undangan enggak mau yang lain. Awak dengar. Ada deh. Tapi sekarang agak kelola sendiri pribadi. Jadi enggak sentuh pemerintah karena efisiensi. Efisiensi di awal dia, Om Dan. Iya, anggarannya nggak ada masalah. Setelahnya enggak. Efisiensi di awal, setelah itu efisiensi juga. Gimana kan? Jadi memang kalau yang sekarang kita bikin kayak event trip ya, event trip tapi 100 orang. Tim Manul motret kere. Kalau mau besok kita siap hadir. Ya lah, Om Dan, kita ke kantin Suai ini undangan dari kabit kami nih.
Pak Rizal terbang. belum di unmute tuh Pak Rizal. Pak Kita Rizal apa terbang ke kabarnya nih? Pekanbaru ya. Pak Rizal kayaknya gosong pulang dari Kazakhstan. Malu-maluin dia. Masa salju dikantongin? Suara Iya. Kocar. Wih, ketua masuk, ketua. Wih. Hormat. Kocar. Hai ketua, ada ganggu ketua di sana? Kalau Hah? ada yang mau. Udah kayak ini tuh, Nurmagomedov apa itu? Udah kayak di Pekanbaru kalian bikinnya. Bikin malu. Enggak apa-apa lah, biar FYP apa Riau. Hormat ketua. Kacau ya. Teriak-teriak pula lagi. Kacau Enggak ketua, apa-apa, kacau. biar tahu orang besar itu, biar garang kita. Jangan lemah. Kamera aja mahal. Apa? Dia kayak kebanyakan makan salju nih ketua. Makanya kebanyakan di apa dia makan salju. Kebanyakan. Bro, Iwan, Bang Rama ada sini. Ketua jangan lama-lama Jakarta, ketua. Senin lagi ngajar loh. Oh, enggak, kita langsung pulang besok, disuruh pulang langsung sama Oh, iya. warga. Oke. Mas Rama ya? Iya ada Rama sini. Salam ya. Salam. Sama siapa tadi? Ada lagi yang lain? Kami kemarin mau rame-rame ke Jakarta, cuman tiket habis. Jadi ketua aja yang datang. Dari Malaysia kan bisa. Malaysia ke Jakarta bisa ada. Paspor Orang pula lagi, mati doang. dari Pekanbaru ke Malaysia murah kok. Iya. Nah, biaya Jakartanya mahal bang, biaya kenakalannya. Miras-miras ini aja, miras-miras topi miring aja. Iya, kamput ya, kamput. Jangan nyinggung Rijal gitulah ketua. Topi miring aja, topi Ini miring. suara kita muncul di ruangan tuh ketua. Ya muncul lah, apa pula nggak muncul. Rajim. Ini didengar seluruh Indonesia. Malu lah kita, geng. Kita nih ramah tamah loh selalu. Nggak ada yang kayak gitu tuh tadi. Aduh, kalian ngobrol-ngobrol lah sama kawan-kawan di Sumbar tuh, Bang Daniel. Bang Daniel. Halo. Anak tibu kamari saga nawa. Bale bang. Nado pitika Sumbar. Mana ada bang? Onde. Divisi. Awal biasa tuh. Awal biasa tuh. Baru terbentuk ya apa di Sumbar. Gas tuh nado, baca do. Kenapa nih Pak Ima? Ada misi terselubung. Mas simbol. Simbol tadi malam wah sama simbol. Oh, anggota Dewan Pembina ya di situ. Enggak. Ini mengundurkan diri. Ini ikut dah. Ya udahlah. Oh. Jadi lihat sih. Iyalah. Main-mainlah ke Pekan. Dia kenal kan sama Rizal tuh. Itu preman Pekanbaru itu. Insya Allah kalau waktu awal. Itu Halo Rizal. Nah, itu kakaknya Pekanbaru tuh. Bang Daniel Gucci. Salam hormat Bang Daniel. Lah macam pasar mah. Awak makan dulu ya. Makan enggak ajak ketua. Ketua kayak gitu memang dia, Kabit. Itu hilang ketua. Hilang. Turunkan ketua. Rusuh. Turunkan Julia. Oh, junior dulu ada kerjaan sih lo Iyalah. Lanjut abang-abang, sehat-sehat ya, nanti tambah rusuh Bang Rizal ini. Iya, kami kandangin dulu ya Rizal ya, maaf ya. Dadah.